Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Bunda Naumay. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Jadi di video kali ini aku mau nge-share lagi tentang budgeting aku ya teman-teman. Gimana caranya aku ngatur keuangan rumah tangga setiap bulannya. Buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Gak terasa banget ya teman-teman, udah mau ganti tahun aja kayak gitu. Perasaan baru aja ya, Januari 2021, sekarang mau Januari 2022. Ya ampun, cepet banget. Intinya semoga yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang belum terwujud di tahun 2021 bisa terwujud atau terwujud pokoknya ya di tahun 2022 ini, amin. Dan mohon maaf kembali ya teman-teman, di sini gambarnya memang kurang bagus dikarenakan aku sendiri gak pandai gambar. Ini aku mau coba-coba aja, jadi mohon maaf sekali kalau misalkan emang kurang nyaman dipandang. Oke teman-teman, gimana nih, udah bikin budgeting untuk bulan Januari apa belum? Bisa komentar di kolom komentar ya. Sebenarnya aku tuh pengen bikin video ini tuh pas akhir bulan kayak gitu ya teman-teman. Maksudnya pas tanggal 25, 26 kayak gitu. Tapi dikarenakan untuk bulan Januari ini pemasukan dari Pak suami itu emang belum tahu gitu ya teman-teman, dikarenakan ya emang enggak sama seperti bulan-bulan sebelumnya seperti itu. Makanya dari itu aku nunggu sampai suami gajian baru aku bikin budget, aku bikin video ini maksudnya. Jadi seperti inilah ya teman-teman gambarnya. Gambar sederhana. Maksud aku tuh aku bikin kayak gini tuh supaya tidak terlalu polos gitulah pokoknya ya teman-teman. Jadi aku bikin gambar ala kadar kayak gini. Oke, jadi pemasukan atau uang yang dikasih Pak suami untuk bulan ini yaitu sebesar, seperti yang tadi udah aku bilang ya teman-teman, untuk bulan ini emang ada pengurangan untuk budget bulanan dikarenakan ada sesuatu hal yang emang harus dibayar. Maksudnya tuh waktunya tuh emang bulan Januari ini gitu ya teman-teman. Jadi budgetnya itu untuk bulan Januari ini sebesar 1.400.000. Itu tuh udah termasuk bayar kontrakan ya teman-teman. Sebenarnya sesuatu yang harus dibayarnya itu bukan sesuatu yang emang tak terduga harus dibayar bulan Januari, enggak ya teman-teman. Emang kami itu udah tahu Januari itu udah batas waktunya kayak gitu, tapi dikarenakan kurang jadi kami ngambil dari uang budget untuk bulanan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke videonya. Yang pertama itu kewajiban di sini yang termasuk kewajiban itu yaitu bayar kontrakan ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, 1.400.000 itu udah termasuk bayar kontrakan. Jadi sisanya itu untuk kebutuhan rumah tangga. Dan bayar kontrakan di sini itu sebesar 600.000 per bulan.
Oke, terus lanjut lagi untuk kebutuhan. Di sini kebutuhan itu poin yang pertama itu belanja mingguan ya teman-teman. Dan karena budget bulanan aku dikurangi, jadi banyak banget yang poin-poin yang emang budgetnya juga dikurangi, seperti itu ya teman-teman. Seperti ini, belanja mingguan itu kan biasanya aku budgetin 400.000, jadi per minggunya itu 100.000 ya teman-teman. Dan untuk bulan ini atau bulan Januari ini aku budgetin 300.000, jadi 300 dibagi 4 minggu itu 75.000 per minggu ya teman-teman. Terus poin yang kedua untuk kebutuhan itu yaitu pulsa listrik. Dan pulsa listrik juga aku kurangin juga, yaitu budgetnya itu sebesar 100.000 rupiah. Terus untuk poin yang ketiga yaitu pampers. Di sini pampers juga aku kurangin juga ya budgetnya ya teman-teman, sebesar 80.000 rupiah. Terus lanjut lagi untuk belanja bulanan. Belanja bulanan pun aku kurangi juga. Aku budgetin sebesar 100.000 rupiah. Terus lanjut lagi untuk kebutuhan anak. Di sini budgetnya itu sebesar 100.000 rupiah. Itu masih tetap ya teman-teman, dikarenakan budget anak itu emang segitu. Maksudnya itu emang bulan ini juga banyak yang harus dibeli skincare anak itu, jadi aku gak kurangin kayak gitu budgetnya. Terus di poin selanjutnya itu ada dana darurat. Dana darurat di sini aku budgetin sebesar 20.000 rupiah. Kenapa 20.000 rupiah? Dikarenakan ya emang kebaginya segitu ya teman-teman. Gak apa-apa, kecil, yang penting tetap ada gitu, maksudnya tuh tetap masuk dalam kategori seperti itu. Terus lanjut lagi, poin selanjutnya itu jajan anak. Di sini jajan anak juga emang nominalnya sedikit ya teman-teman. Ini tuh bukan untuk sebulan, gak mungkin sebulan itu cukup 20.000. Ini hanya untuk jaga-jaga aja kayak gitu ya teman-teman. Kalaupun kurang misalkan nanti pasti ada rezeki yang lain kayak gitu. Terus lanjut lagi untuk dana tak terduga. Dana tak terduga di sini aku budgetin sebesar 50.000 rupiah. Takutnya nanti ada dana yang lain yang kurang gitu. Jadi aku bakalan ngambil dari dana tak terduga. Terus lanjut lagi untuk poin selanjutnya yaitu hiburan. Di sini aku budgetin 20.000 rupiah. Dan yang terakhir, poin terakhir yaitu skincare aku sendiri. Aku budgetin 10.000 rupiah. Sebenarnya skincare ini aku kumpulin dulu uangnya ya teman-teman. Jadi nanti baru aku beliin kayak gitu. Jadi aku kumpulin dulu kayak bikin sinking fund. Dan aku ngambilnya dari uang budget bulanan, seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apakah uang segitu cukup? Insya Allah cukup ya teman-teman. Aku bakalan syukuri aja, karena aku yakin kalau kita syukuri nikmat yang Allah berikan berapapun itu, walaupun nominalnya kecil, pasti Allah bakalan mencukupi semua kebutuhan kita, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini adalah sesi yang paling menyenangkan. Oke. Yang paling menyenangkan pokoknya membagi-bagikan uang atau memasukkan uang ke dalam dompet pintar atau dompet disiplin ya teman-teman. Terus di sini aku hitung dulu uangnya dan aku pisah-pisahin nominal yang sama kayak gitu. Dan mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, di sini aku bikin video kayak gini itu bukan bermaksud ingin pamer ataupun
ria kayak gitu ya teman-teman. Aku cuman pengen nge-share aja gimana caranya atau gimana setiap bulannya aku mengatur keuangan rumah tangga seperti itu. Dan semoga video sederhana aku ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang emang lagi belajar untuk bikin budget bulanan seperti itu. Dan di sini juga aku itu bukan ahli dalam budgeting ya teman-teman. Aku sendiri masih belajar dan gak tiap bulan juga aku sukses gitu ya teman-teman, gak over budget. Tapi aku pengen tetap berusaha lagi, mencoba lagi sampai nanti akhirnya emang bisa terkontrol kayak gitu ya teman-teman. Dan mohon maaf juga ini voice overnya banyak suara adik Maya yang lagi emang bawel-bawelnya ya teman-teman. Mohon maaf dan mohon dimaklumi aja. Tadi udah ada yang dimasukin ya teman-teman ke dompet pintarnya, yaitu belanja bulanan sama bayar kontrakan. Terus ini untuk beras, jadi bulan ini aku gak beli beras ya teman-teman, dikarenakan pas kemarin seminggu sebelum gajian itu ada saudara yang nawarin beras gitu. Dia itu punya beras 2 karung katanya, jadi kami bayar aja, dan kebetulan emang kami itu udah kehabisan beras kayak gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah lagi untuk bulan ini gak ada beli beras sama sekali. Oke, ini untuk minggu pertama, minggu kedua semuanya sampai minggu keempat semuanya itu 75.000 ya teman-teman. Dan ini uangnya udah ada yang aku tukarin sama uang kecil gitu, jadi bisa dipisah-pisahinnya itu uang pas gitu ya teman-teman. Terus lanjut lagi ini untuk kebutuhan anak, yaitu budgetnya 100.000. Terus ini ada dana tak terduga, budgetnya 50.000. Terus untuk jajan anak itu 20.000 ya teman-teman. Tapi dikarenakan udah ada yang dibeliin tadi tuh 10.000-nya udah dibeliin, jadi tinggal 10.000 lagi. Dan ini untuk hiburan ada 20.000. Di sini kenapa hiburan itu 20.000, dikarenakan bukan hiburan yang kemana-mana gitu ya teman-teman, paling hiburan yang kecil-kecilan aja kayak gitu, menyesuaikan juga kan budgetnya ya teman-teman. Dan untuk uang yang tersisa itu ada 20.000 itu untuk dana darurat, dan dana darurat itu disimpannya nggak di dompet ini ya teman-teman, tapi di dompet lain, di dompet semacam sinking fund gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.